Dari menyusuri peninggalan Nabi Hud dan kaum Ad di Yaman, perjalanan saya menyusuri jejak Al-Quran sampai pada kota kuno yang modern. Petra, kota yang dahulunya dihuni oleh kaum Nabatean ini, masih memiliki kemiripan dengan kaum Samud di zaman Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Ad di zaman Nabi Hud alaihi salam. Nabi Allah Hud alaihi salam, ia adalah nabi pertama atau nabi dan rasul yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka setelah dihapuskannya kaum manusia dari muka bumi dan para penyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihi salam dengan banjir bandang, mulai tersesat kaum manusia, melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, kembali kepada penyembahan berhala. Maka diturunkan Nabi Allah Hud alaihi salam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di zaman Nabi Allah Hud alaihi salam dikatakan bahwasanya ada 3 berhala yang mereka sembah. 3 berhala tersebut adalah yang mereka anggap sebagai Tuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan terhadap mereka selama 3 tahun. Yang mana kaum Ad ini terkenal akan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kekayaan dari perkebunan, dari pertanian, dan kekayaan dari segala arah. Akan tetapi mereka mendustakan hal tersebut dan tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Hud alaihi salam datang mengajak mereka kepada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak ajaran tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghentikan turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Dan Allah Subhanahu wa taala memandulkan rahim kaum perempuan mereka. Sehingga selama 3 tahun tidak ada satupun wanita yang bisa hamil. Ya, tidak ada satupun wanita yang melahirkan ataupun yang hamil ketika mereka mendustakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Saudaraku, senang banget. Akhirnya saya juga sampai di Petra. Baru pertama kali masuk, saya dibuat kagum melihat banyak sekali bebatuan dan juga ukiran yang ada di sini. Nah, kalau berbicara mengenai Petra sendiri, ini adalah kota yang terletak 240 km dari pusat ibu kota Aman. Dan kota ini didirikan sekitar 312 tahun sebelum Masehi. Masya Allah. Petra, dalam bahasa Yunani berarti batu. Nama kota kuno ini pada dasarnya diambil dari bangunan-bangunan yang berasal dari gunung batu. Dalam sejarah Islam, kaum Nabatean memiliki keterampilan yang hampir sama dengan kaum Samud di zaman Nabi Saleh alaihi salam. Mereka sama-sama memiliki keahlian memahat batu. Wow. Saudaraku, bisa dilihat ini adalah peninggalan dalam bentuk pahatan. Kalau di sebelah sini ada, ini kayak bentuk kaki unta, dan bisa lihat di sini. Wow, kaum terdahulu ini begitu besar ya. Coba saya bandingkan ya. Bismillah. Wow, dari kakinya aja tuh bisa mungkin 3-4 kali lipat lebih besar dari saya sekarang. Ini tuh baru sampai kakinya ya. Saya udah mau sampai sini. Mungkin bisa sekitar 3-4 meter ya. Gak kebayang ya manusia zaman dahulu. Besar-besar sekali. Masya Allah. Jika ditelusuri lebih lanjut tentang sejarah kaum Nabatean, mereka hidup setelah kaum Samud dan masih memiliki keterkaitan dengan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail memiliki 12 orang anak. Dari keturunannya masing-masing, kemudian membentuk menjadi suku-suku. Kaum Nabatean merupakan salah satu suku dari anak Nabi Ismail alaihi salam yang awalnya tinggal di Najd Arab Saudi sebelum akhirnya pindah ke Yordania. Dan lokasi yang menjadi tempat tinggal kaum Nabatean ini juga sama dengan kaum Samud, terbentang dari Al-Hijr di Arab Saudi, Wadi Rum, dan Petra di Yordania. Masya Allah.
Ini sepertinya menjadi salah satu bangunan utama yang ada di kota Petra sendiri. The Treasury adalah bangunan utama yang menjadi ikon Petra. Dalam bahasa Arab, The Treasury ini disebut juga dengan nama Al-Khasneh. Bangunan bergaya Yunani dan Romawi ini dahulunya difungsikan sebagai tempat penyimpanan harta benda. Fungsi awal dari bangunan ini masih menjadi misteri. Wow, jujur saya masih kaget dan kagum banget. Ini tiba-tiba tadi kan masuk lorong sekitar mungkin kurang lebih 30 menit. Udah sampai langsung di sini. Ini bangunan yang menurut saya nggak kebayang sih bisa ke tempat ini. Lihat deh. Bangunan ini ada beberapa tiang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kali 2 ada sekitar 12 tiang. Terus kemudian ada sisa kayak patung-patung zaman dahulu. Masya Allah, megah sekali Petra. The Treasury memiliki tinggi hampir 40 meter. Kaum Nabatean memahat bangunan ini secara detail dan presisi, layaknya arsitek profesional di era modern. Nah, saudaraku, kalau tadi kita melihat ada satu bangunan tinggi besar, mungkin itu menjadi bangunan utama di Petra ya. Tapi ternyata setelah itu masih banyak bangunan-bangunan. Nah, sekarang saya mau naik tangga dulu. Ini benar-benar kota yang sudah dirancang dengan amat sangat rapi. Dari bentuk ukirannya aja itu udah benar-benar presisi, rapi, tegak, lurus. Secara keseluruhan, Petra memiliki luas lebih dari 260 km persegi. Selain The Treasury tadi, masih ada bangunan ikonik Petra yang lain, yaitu The Monastery. The Monastery berada di bagian belakang. Untuk menuju ke sana, saya harus berjalan kaki menaiki bukit sepanjang 3 km. Saudaraku, setelah saya mendaki kurang lebih sekitar 3 jam lamanya dari pintu masuk, nah bisa lihat di sana. Tadi saya berjalan dari belakang bukit sana, naik ke sini, Masya Allah. Nah, tapi saya masih mau menuju ke atas. Assalamualaikum. Masya Allah, lagi capek-capeknya setelah 3 jam perjalanan, langsung ditawarin minum teh, dan ini tehnya enak banget, Masya Allah. Alhamdulillah, bisa istirahat sejenak sambil menikmati teh. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya coba melihat-lihat souvenir yang dijajakan para pedagang. Wah, ini bagus juga nih buat oleh-oleh. How much? 7. That's okay. Yeah, okay. This is the best price for me, right? Yeah, this is the best price. Oh, can you here? Okay. Wah, seneng banget. Udah tadi dikasih teh, sekarang dikasih tahu cara pakai scarf biar jadi orang Yordania ya. Oke, Masya Allah. Sudah mirip dengan orang Yordania sekarang, dan saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Sejak 6 Desember 1985, Petra sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Dalam jejak pendapat populer pada tahun 2007, situs ini juga dinobatkan sebagai salah satu 7 keajaiban dunia baru. Tak heran jika Petra menjadi tujuan favorit wisatawan dunia. Masya Allah. Saudaraku, setelah saya kurang lebih naik turun bukit 3,5 jam, sampailah saya ke salah satu ini bangunan yang besar di Petra, namanya adalah The Monastery. Bisa dilihat. Nah, kalau tadi di awal tuh ada satu bangunan besar, cenderung warnanya lebih kemerahan ya. Ini warnanya lebih ke warna krem, dan ini tuh lebih besar. 1, 2, 3, kayak ada 3 part. Masya Allah. Dan tetap yang bikin amazed adalah
bener-bener rapih, bener-bener simetris bukit atau bentuk bangunannya. Masya Allah. The Monastery atau disebut juga Ad-Dair ini memiliki tinggi kurang lebih 50 meter. The Monastery dahulunya merupakan tempat ibadah bagi kaum Nabatean. The Monastery merupakan salah satu bangunan paling rumit. Gunung batu yang dipahat secara detail ini menggambarkan seni dan kehebatan tangan-tangan terampil kaum Nabatean dalam memahat batu. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kaum Nabatean dan kaum Tsamud. Kita tidak boleh sombong dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru wajib bersyukur dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadi hamba yang bersyukur dan juga menjalankan dan taat terhadap perintahnya. Jangan sampai ada peringatan-peringatan kecil, namun kita lupa dan juga tidak sadar. Sampai akhirnya Allah mengirimkan azab yang begitu pedih kepada kita.